Bab 352. Nama, Pencuri Abadi Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Misi utama telah dikeluarkan. S tiba-tiba merasa ingin menangis, karena dia tahu setiap kali pemberitahuan ini berbunyi, peruntungannya akan menjadi lebih buruk. Entah bagaimana dia mulai menyamakan misi utama dengan nasib buruk. Dia tidak dapat disalahkan untuk ini, karena dia hampir mati saat menyelesaikan misi terakhir, dan misi-misi ini selalu di luar kemampuannya. Noah tidak melihat ekspresi jelek S karena tudungnya dan bertanya, lalu kemana kita akan pergi sekarang? Karena orang-orang dari zona kerajaan ada di sini, kita harus bersembunyi sampai mereka pergi dan meningkatkan kekuatan kita sementara itu. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu jejak gerbang iblis ini tidak ada hubungannya dengan mereka karena mereka tidak seperti yang lain. Bagaimanapun, mereka memiliki dewa yang menjaga mereka dan memberi mereka teknik dan keterampilan yang menantang surga. Mereka tidak perlu memasuki jejak apapun untuk mendapatkan status atau sumber daya. Namun, S dengan getir menggelengkan kepalanya dan berkata, kurasa kita tidak akan bisa bersembunyi sekarang. Noah bingung dengan respon S yang tak terduga karena dia tidak menganggapnya orang yang gegabah, dan dia tidak akan melakukan hal yang berlebihan saat zona kerajaan menjulang di atas kepala mereka. S membuka misi setelah menarik napas dalam-dalam. Dia tahu ini pasti terjadi karena dia tidak mendapatkan misi utama setelah peningkatan sistem. Misi utama selalu sangat terkait dengan peristiwa yang dia alami. Sama dengan. Panel misi. Misi, mau membunuhku. Lihat aku mencuri. Sinopsis, seseorang telah mencoba membunuh tuan rumah dengan formasi pembunuh kelas 7 tinggi dan memurnikan darah tuan rumah. Ini tidak dapat diterima. Jenis misi, misi berantai. Tanda pisah. Misi berantai, 1. Misi, aku kembali. Deskripsi, curi seluruh perbendaharaan suku Adipati Iblis manapun, termasuk harta karun ruang penyimpanan kepala suku. Hadiah, 1. 50.000 EXP dan 50.000 SP. Hadiah, 2. Naik level secara instan dalam keterampilan sistem apapun yang dipilih oleh host. Anggota Thief House, izinkan. Waktu, 60 hari. Hukuman, atur ulang misi dengan kesulitan 3x. Tanda pisah. Misi berantai, 2. Misi, kunci. Tanda pisah. Catatan, harap selesaikan misi berantai pertama untuk membuka misi kedua. Sama dengan. S tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya ketika dia melihat sinopsis, formasi pembunuh kelas 7 tinggi dan memurnikan darahku. Mata S berubah dingin sesaat kemudian. Dia tidak pernah mengira iblis-iblis ini akan begitu kejam, atau iblis dari zona kerajaan ini. Dia akhirnya mengerti iblis setelah hidupnya bukanlah iblis biasa dari zona kerajaan karena formasi 7 tingkat mungkin merupakan harta nasional bagi iblis-iblis ini, dan sepertinya iblis ini ingin memurnikan darahnya karena suatu alasan juga. Yang membuatnya bingung dan marah di saat yang sama karena dia baru saja mencuri beberapa iblis. Dia tidak membunuh siapapun, jadi mereka mengejarnya dengan sangat gencar dan bahkan ingin memurnikan darahnya. Pasti ada sesuatu yang tidak dia ketahui, dan dia bisa menebak mereka mengira dia orang lain atau salah menebak siapa dia. Tidak ada yang tahu aku manusia kecuali Noah, jadi semua orang mengira pencuri langit itu adalah iblis dengan sifat khusus. Sifat khusus. Mata S bersinar saat dia berbicara dengan keras, garis keturunan khusus. Apa? Noah tercengang. Mereka mengira aku iblis dengan garis keturunan khusus, jadi mereka ingin memurnikan darahku karena suatu alasan dan apapun yang mereka anggap aku, itu pasti keberadaan ras iblis tingkat sangat tinggi yang mungkin telah punah. Kurasa darah ras iblis ini bermanfaat entah bagaimana dan beberapa suku iblis yang kuat dari zona kerajaan tahu. Itulah sebabnya mereka bereaksi begitu cepat dan ganas. S tidak bodoh. Dia pernah mengalami situasi yang sama dengan Gordon ketika dia mengira orang tuanya meninggalkan harta yang sangat penting untuknya, dan dia menganggapnya sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri. Itu sebabnya dia tidak berhenti untuk mendapatkannya. Kali ini, situasinya tampak sama tetapi lebih rumit, dan dia tidak lagi menghadapi Gordon yang terdegradasi. Noah terkejut dengan kata-kata S. Dia tidak tahu bagaimana S sampai pada kesimpulan yang mencengangkan ini dengan begitu tiba-tiba, tetapi dia bisa tahu S sangat yakin dengan suaranya yang muram. Dia berkata dengan suara muram, bukankah itu lebih menjadi alasan bagi kita untuk tetap rendah hati sekarang? S tiba-tiba tersenyum dingin dan berkata, tidak,
Aku ingin melihat seberapa jauh mereka bersedia melangkah atau seberapa putus asa mereka untuk garis keturunan ini. Aku akan bermain dengan prestise mereka, dan itu juga sesuatu yang harus kulakukan. Aku tidak punya pilihan dalam hal ini. S mengatakan yang sebenarnya, meskipun misi ini lebih merupakan peringatan baginya, dan itu tidak akan sederhana juga, dia dengan senang hati menerimanya karena hadiah yang menarik, serta dia ingin memberi siapapun yang ingin memurnikannya pelajaran yang tak terlupakan. S sangat percaya diri untuk melarikan diri sekarang. Jika keadaan menjadi buruk, itulah sebabnya dia menjadi lebih bertekad untuk menyelesaikan misi ini. Tetapi dia tahu dia harus mengubah caranya sekarang, atau dia tidak akan pernah tahu bagaimana dia mati. Ingin membunuhku, lihat aku mencuri, aku mengerti artinya di balik itu. S tersenyum dingin sebelum dia menatap Noah yang bingung. Dia berkata dengan lembut, ayo pergi, kita menuju kota iblis laut. Jantung Noah berdebar kencang saat mendengar suara S yang lembut namun berwibawa, yang memaksanya untuk mengikutinya, dan dia melakukannya tanpa bertanya apapun. Tanda pisah. Di suatu tempat di dalam ruangan yang terang. Killer saat ini berdiri dengan hormat di depan iblis bertopeng yang sedang duduk saat ini. Suara lembut namun kuat dari iblis bertopeng itu terdengar, apakah Anda menemukan asal-usul ke-12 burung kecil yang kita tangkap dengan formasi pemersatu darah terkutuk hari itu? Si pembunuh menjawab dengan hormat, saya malu mengecewakan yang mulia. Saya hanya menemukan burung-burung itu adalah burung pipit Rambo biasa, dan sepertinya Master Kutukan mengendalikan mereka dengan kutukan pengubah pikiran dan mengawasi tindakan kita. Saat kita mengaktifkan formasi pemersatu darah terkutuk, dia dengan cepat memutus sambungan untuk lolos dari deteksi formasi sambil menderita serangan balik yang hebat. Iblis bertopeng itu tetap diam untuk beberapa saat. Tidak seorang pun bisa tahu apa yang dipikirkannya sebelum dia berkata, ini bukan salahmu. Saya pikir kita berhadapan dengan Master Kutukan sempurna dengan garis keturunan iblis kutukan sempurna. Karena kutukan pengubah pikiran adalah kutukan tingkat lanjut dari ras iblis kutukan dan menggunakannya pada banyak target bukanlah hal yang mudah, terutama jika Anda mengendalikan seorang kultivator, itulah sebabnya iblis kutukan itu menggunakannya pada bentuk kehidupan kecil biasa seperti serangga, burung, ikan. Ini juga alasan ras iblis Hex hampir menjadi penguasa kekaisaran iblis maha kuasa kita. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas di akhir kalimatnya. Killer mencibir dingin, tapi mereka masih berada di tangan klan kekaisaran. Tidak sesederhana itu. Tapi kita di sini bukan untuk membahas sejarah, kan? Iblis bertopeng itu terkekeh dingin sebelum berkata, kamu bilang iblis yang wajahnya digunakan oleh iblis Hex itu tidak memiliki ingatan tentang iblis Hex itu, kan? Killer tidak berani mengatakan apapun tentang masa lalu lagi. Dia tahu ini adalah topik yang sangat sensitif, dan dia tidak ingin menemukan sesuatu yang tidak bisa dia tangani. Jadi, dia dengan cepat mengangguk mengiyakan dan menjawab, ya, yang mulia, setelah mencari-cari jiwa si sampah itu, aku tidak menemukan apapun. Tampaknya Master Hex itu hanya memilihnya secara acak. Sepertinya memang begitu. Kita perlu mencoba pendekatan lain kalau begitu. Kita perlu memancing iblis Hex itu keluar, dan karena dia suka mencuri dan tidak tahu takut mati, mari kita mainkan permainannya. Taruh Myriad Hex manual di lelang Live Demon Association yang akan datang dan umumkan di depan umum. Aku ingin setiap iblis mengetahuinya. Mari kita lihat apakah dia bisa menahan godaan dari buku panduan Hex rahasia terbesar klannya. Suara jahat iblis bertopeng itu berdering. Namun, mata Killer menyipit saat dia berkata, yang mulia, apakah kita benar-benar akan memasang umpan dengan buku panduan asli? Ya, buku panduan itu sangat istimewa. Selama iblis dengan darah iblis Hex menyentuhnya, buku panduan itu akan bereaksi. Tetapi bagaimana jika orang lain membelinya, atau iblis Hex itu tidak muncul sama sekali? Killer masih menentang mengambil risiko seperti itu dengan buku panduan yang mematikan ini. Jangan khawatir, tidak akan ada yang mendapatkan buku panduan itu selama aku di sini. Selain itu, semut-semut itu akan mencari kematian jika mereka mengincar harta milikku. Suaranya dipenuhi dengan haus darah saat mengucapkan kata-kata itu. Baik, yang mulia, aku akan segera menghubungi kepala asosiasi di provinsi-provinsi umum. Kurasa dia tidak akan memberikan muka kepada yang mulia. Killer akhirnya setuju. Satu hal lagi. Iblis bertopeng itu tiba-tiba berkata sebelum Killer bisa pergi. Killer dengan hormat bertanya, ada apa, yang mulia?
Selidiki sindikat Spica ini, kudengar pemimpin mereka, All-Knowing Parrot, cukup cakap, dan dia memiliki jaringan informasi rahasia terbesar di provinsi-provinsi umum. Aku menginginkan jaringan itu dan orang ini. Dia akan menjadi pion yang bagus di provinsi-provinsi umum. Kota Iblis Lautan ramai dengan pengunjung akhir-akhir ini dan ini membuat suasana kota Adipati sangat hidup. Adapun alasannya, itu semua karena Adipati Iblis Lautan mengumumkan pembentukan tim dari Adipatinya untuk ujian Gerbang Iblis yang akan datang. Dia mengundang setiap pemuda heroik dari Adipatinya ke kota Iblis Lautan. Jika ini saja, maka mungkin ada beberapa suku ambisius yang akan memilih jalan untuk pergi sendiri dan menimbun semua keuntungan tanpa membaginya dengan siapapun, tetapi sekarang mereka tidak bisa. Karena dekrit Raja Iblis Pedang tentang melatih setiap pemuda yang memenuhi syarat untuk ujian ini di wilayahnya dan dia bahkan akan memberikan sumber daya kepada pemuda yang menjanjikan. Semua orang tahu tentang reputasi Raja Iblis Pedang, jadi tidak ada yang meragukan kata-katanya. Itulah sebabnya semua orang memilih untuk mengirim peserta mereka ke Raja Iblis dan membiarkan mereka berlatih di bawah para ahli wilayah Raja, dan ini juga akan meningkatkan peluang mereka untuk melewati jalan itu dengan sangat pesat. Lebih jauh lagi, Raja Iblis Pedang bukanlah satu-satunya yang membuat janji seperti itu. Setiap Raja Iblis di 8 provinsi mengumumkannya dan sekarang setiap suku mengirim pemuda mereka ke wilayah Raja, yang selalu terlarang bagi suku bergelar di bawah Markis Iblis. Duke Iblis Laifi telah memberikan waktu 2 bulan kepada semua orang untuk sampai di sini, atau dia tidak akan peduli dengan mereka yang tertinggal. Tidak ada yang berani menentangnya dan bahkan jika suku Markis Iblis itu ingin menuju wilayah Raja, mereka tidak berani menyinggung Laifi, karena menyinggung Duke Laifi tidak akan menguntungkan mereka karena hubungan antara Duke Samudra Tua dan Raja Iblis. Selain itu, semua orang tahu nasib tragis kota Iblis Besi dan suku Gibbon ke-8. Suku-suku itu lenyap dalam satu malam, hanya menyisakan gurun hitam di tempat kota Iblis Besi. Hal ini tentu saja membuat setiap iblis di Kadipaten Iblis Samudra ketakutan, dan mereka mengira itu adalah perbuatan Duke Laifi, jadi mereka tidak berani menentangnya. Laifi juga terperangah dengan kondisi Iron Demon City terlebih dahulu dan hilangnya Henrik, tetapi ia mendapatkan surat Blood Demon King tentang kematian Henrik, yang membuatnya sangat tertekan. Henrik, bagaimanapun juga, adalah salah satu dari 4 kultivator Soul Realm di sukunya, jadi bagaimana mungkin ia tidak tertekan ketika ia meninggal hanya karena seorang pencuri. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tahu orang di balik kematian Henrik adalah eksistensi mengerikan yang dapat membuat nasib suku Ocean Demon sama seperti Iron Demon Tribe dan Dark Gibbon Tribe. Jadi, pada akhirnya, ia hanya menekan berita tentang kematian Henrik dan berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan tidak pernah menyebut-nyebut Iron Demon City. Namun ia tetap waspada karena Blood Demon King memperingatkannya bahwa pencuri yang penuh kebencian itu masih dalam kerugian dan untuk mengawasinya karena ia muncul 2 kali di wilayahnya. Hal ini membuat Laifi semakin bingung, kebenciannya terhadap pencuri ini terlalu dalam, dan dia tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti Iron Demon City, jadi dia menyuruh semua anak buahnya berpatroli di sekitar kota selama 24 jam dan memeriksa setiap iblis yang memasuki kota secara menyeluruh. Jika dia punya pilihan, dia tidak ingin membiarkan iblis lain memasuki kotanya, setidaknya sampai pencuri itu tertangkap atau muncul di tempat lain dari kadipatennya. Namun seperti iblis lainnya, dia tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk menempatkan anggota klannya di zona kerajaan, jadi risiko ini sepadan. Namun, yang tidak pernah diduga Laifi adalah pencuri itu tidak lain adalah orang asing yang muncul secara misterius di kotanya lebih dari 2 tahun lalu dan melarikan diri dengan bantuan seorang pengkhianat. Dia hampir melupakan keduanya, karena mereka hanyalah beberapa karakter yang tidak penting di matanya. Dia hanya menekan berita tentang orang asing yang melarikan diri dari penjaranya dan karena tidak ada berita yang datang selama bertahun-tahun ini, dia benar-benar melupakan mereka, mengira mereka dibunuh oleh suku-suku liar itu. Namun, yang tidak pernah terpikirkan oleh Laifi adalah kedua buronan tak penting itu kini tengah mengamati gerbang kotanya dari kejauhan tanpa niat baik. Es melihat ke arah barisan kereta kuda yang panjang di luar kota Iblis Laut dan terkekeh, di sini cukup ramai, ya. Mata Noah tampak dingin saat dia melihat tembok kota yang tinggi dan mendengus, bajingan itu, jelas-jelas waspada terhadap pemimpin yang datang ke sini. Yah, aku tidak menyalahkannya. Jika dia masih tidak waspada setelah tragedi kota Iblis Besi, maka dia akan menjadi idiot. Es terkekeh dingin sebelum berkata,
menurutmu apakah mereka telah mengetahui tentang lorong rahasia sukumu? S berharap untuk masuk dari lorong tersembunyi yang sama tempat mereka melarikan diri terakhir kali. Itu sangat nyaman dan Noah juga bisa tinggal di sana karena cukup luas. Noah tidak memiliki cara apapun untuk mengubah penampilannya seperti dia, jadi tidak akan baik jika seseorang berhasil menemukan identitas aslinya, dan S tahu ada kemungkinan identitasnya akan terungkap karena dia pernah tinggal di kota itu. Jadi, dia ingin dia tetap berada di lorong tersembunyi itu dan hanya keluar setelah dia menguasai teknik gerakannya. Noah juga mengerti maksud S, jadi dia menjawab, kurasa mereka tidak menemukannya. Dan itu akan menjadi tempat yang sempurna untuk tempat persembunyian kita. Ayo pergi. Tapi aku masih perlu menemukan wajah baru. S tersenyum tipis. Mereka berdua bergerak menuju ke arah lorong tersembunyi. Seperti yang dikatakan Noah, tidak ada yang menemukan lorong tersembunyi sukunya, dan mereka tidak menemukan jejak orang lain. Setelah mereka menutupi jejak mereka, mereka pergi menuju ruang tersembunyi, yang terhubung ke gang di kota iblis laut. S berbalik dan menatap Noah. Dia bisa merasakan emosi cemasnya dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan ini tanpamu, tetapi kamu masih tidak bisa keluar sekarang, tidak sampai menguasai keterampilan gerakanmu. Noah mengangguk mengerti, tetapi masih ada sedikit keengganan di matanya. S mendesah sebelum dia mengeluarkan dua buku yang tidak terikat dari ruang pencurinya dan menyerahkannya kepada Noah. Lihat, jika kamu bisa mempelajari keterampilan itu dibuat olehku dan sangat berguna untuk mencuri dan menyebarkan ketenaranmu. Yang pertama adalah Soul Threads dan yang kedua adalah Thief Charity Inverse and Reverse. Kedua keterampilan itu adalah keterampilan jiwa dan cocok satu sama lain. Aku menjelaskan penggunaan keduanya juga. Aku tahu kamu akan menyukainya. S tersenyum ambigu. Dia sedang memberikan keterampilan mencuri intinya kepada Noah sekarang. Terutama Thief Charity Inverse and Reverse adalah versi perbaikan dari Thief Charity. Tidak hanya dapat mengirim barang kecil secara diam-diam, tetapi juga dapat mencopet barang kecil seperti cincin penyimpanan. Meskipun tidak sekuat pencopet asli yang dapat mencuri barang berukuran apapun atau tidak senyap seperti keterampilan sebenarnya, itu masih cukup bagi Noah selama dia menggunakannya dengan hati-hati. Orang telah mengetahui bahwa pencopet asli adalah keterampilan, bahan bakar ki surgawi, dan itu adalah satu-satunya keterampilan dasar yang masih digunakan S, dan itu tidak kehilangan efeknya sama sekali. Di sisi lain, mata Noah terbuka lebar dengan keheranan ketika dia mendengar S mengatakan bahwa dia menciptakan kedua keterampilan itu sendiri, dan itu juga keterampilan jiwa di atas itu. Dia tidak seperti S, yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Dia tahu betapa sulitnya menciptakan keterampilan, dan hanya seseorang dengan kemampuan pemahaman yang sangat dalam yang dapat mencapai prestasi seperti itu. Meskipun demikian, Noah tahu S masih sangat muda, dan dia bahkan belum menjadi pembudidaya inti sungai, tetapi dia masih menciptakan kedua keterampilan itu. Itulah yang membuatnya benar-benar terkejut. Potensinya yang seperti langit. Jika S mengatakan padanya bahwa ini bukan satu-satunya keterampilan yang dia ciptakan dan masih ada keterampilan pedang dan keterampilan gerakannya, dia mungkin mengutuknya. Sebuah pikiran muncul di benak Noah, dan dia bertanya dengan cepat, Pemimpin A, apakah kamu juga seorang kultivator jiwa? Dia ingat dengan jelas melihatnya menggunakan ki bela diri, tetapi dia sekarang merasa ragu ketika dia memikirkan kemampuan misterius S seperti pencarian jiwa, dan sekarang dia memberinya keterampilan jiwa dan tanpa pemahaman sebelumnya tentang jalur jiwa, dia tidak dapat menciptakan keterampilan ini. Tetapi bahkan dia tidak berani percaya dia dapat menggunakan jiwa dan ki perkawinan secara bersamaan. Dia tidak berpikir itu mungkin, bahkan jika kamu memiliki bantuan seorang dewi. Aku seorang kultivator jiwa. S tersenyum ambigu, tetapi juga seorang kultivator bela diri. Ledakan, pikiran Noah menjadi kosong saat mendengar S mengonfirmasi tebakannya, sembari menatap kekosongan untuk waktu yang lama. Ia bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Ia tidak punya kata-kata untuk itu. Lebih jauh lagi, ia hanya merasa sedang melamun. S terkekeh geli, ia sudah menduga reaksi seperti ini dan berkata dengan nada bercanda, hanya aku yang bisa mengolah metode kultivasiku dan itulah mengapa aku menjadi pemimpinmu. Hari ini, langit malam dipenuhi awan gelap sementara angin dingin bertiup dan awan bergemuruh sesekali. Semua orang tahu bahwa malam itu akan penuh badai dan hujan, tetapi kota iblis lautan ramai dengan berbagai aktivitas karena para iblis pembudidaya itu tidak merasakan dinginnya musim dingin.
Es saat ini berjalan di jalan-jalan kota iblis laut secara sembunyi-sembunyi, dan tidak seorang pun dapat melihatnya sama sekali saat ia melewatinya. Ia tampak seperti seseorang yang sedang berjalan-jalan. Kota ini lebih dari 2 kali ukuran kota iblis besi, dan ada formasi pertahanan yang kuat di sekitarnya. Livy menggunakannya terakhir kali untuk menjebak kita. Aku juga memiliki salah satu formasi warisan mereka di tanganku, tetapi peringkat perajin lariku terlalu rendah untuk memperbaikinya. Es berpikir sambil mengamati kota itu. Es jelas sedang merencanakan pencuriannya. Ia tidak khawatir tentang lokasi perbendaharaan karena Noah, ia juga tidak khawatir tentang rute pelarian mereka. Sekarang, yang harus ia lakukan sekarang adalah memastikan tidak ada seorang pun yang menghalangi jalannya. Lebih jauh lagi, dia mencari wajah, dan kali ini dia tidak hanya mencari wajah-wajah acak, dia mencari wajah-wajah yang tidak akan menarik perhatian tetapi juga membantuku mendekati Livy. Karena dia tidak hanya harus mencuri perbendaharaan suku Adipati Iblis, tetapi dia juga harus mencuri cincin penyimpanan kepala suku dan Livy adalah kepala suku dari suku Iblis Lautan, jadi dia juga harus memastikan dia menyelesaikan misi ini dengan sempurna. Itulah sebabnya dia pergi ke tempat tinggal semua iblis muda yang ada di sini untuk bergabung dengan tim Kadipaten Iblis Laut. Apa yang bisa menjadi tempat yang lebih baik daripada ini bagi Es untuk mencari wajah yang akan berhubungan dengan Livy tanpa batas waktu dalam beberapa minggu. Pada saat ini, suara sistem bergema di benaknya. Sama dengan. Peningkatan topeng penipuan 100 wajah telah selesai dengan token peningkatan item. Tanda pisah. Topeng 1000 wajah, item rune kelas 3. Kemampuan, dapat menyelamatkan 1000 wajah dalam permata memori kelas 2. Itu juga dapat meningkatkan dan menurunkan alam kultivasi sesuai dengan keinginan pemakainya. Alam kultivasi hanya terbatas pada alam inti sungai emas jiwa dan bela diri. Batas, dapat menipu penggarap manifestasi jiwa ki, penggarap embrio jiwa, dan rune deteksi kelas 6. Tanda pisah, wajah yang disimpan saat ini, 6. Sama dengan. Es tidak bisa menahan senyum gembira setelah melihat topeng 1000 wajah yang baru. Dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan token peningkatan item pada topeng ini karena, setelah beberapa pertimbangan mendalam, dia menganggap topeng ini adalah tembok pertahanannya yang terbesar dan jika cukup kuat, dia akan dapat menipu siapapun selama dia bertindak sesuai dengan situasi. Lebih jauh lagi, Es juga menganggap bahwa selama ini ia tidak menggunakan topeng ini secara maksimal, dan ia hanya menggunakannya sebagai kedok untuk menyembunyikan penampilannya ketika ia bisa berbuat lebih banyak dengan topeng itu. Selain itu, Es tahu bahwa ia akhirnya akan bertemu dengan seorang kultivator alam manifestasi jiwa atau bahkan lebih dari itu, dan mungkin ada satu yang membuntutinya saat ini. Jadi, ia khawatir topeng penipuan 100 wajah tidak cukup untuk melindungi identitasnya lagi. Itulah sebabnya ia segera memutuskan untuk meningkatkannya. Sekarang, ia tidak perlu khawatir ketahuan. Bahkan jika beberapa iblis alam manifestasi jiwa melihatnya, mereka tidak akan dapat melihat melalui topeng ini. Es tersenyum dingin sambil berpikir, aku harus mulai bekerja. Sekarang, di dalam perkebunan Adipati Iblis Laut, di bagian timur perkebunan, terdapat kamar tamu, dan saat ini kamar-kamar tersebut setengah terisi oleh pemuda-pemuda berbakat dari Kadipaten Iblis Laut dan para pelayan mereka. Tempat ini adalah tempat yang paling aman di kota Iblis Laut karena tidak ada yang mengira seseorang akan berani masuk ke dalam wilayah Adipati Iblis. Namun, mereka salah karena seseorang sudah memasuki area ini meskipun ada rangkaian deteksi kuat yang melindungi seluruh Ocean Demon Duke Estate. Lebih jauh lagi, semua penjaga yang berpatroli itu bahkan tidak menyadari ketika penyusup ini memasuki ruang pendaftaran mereka, tempat semua informasi tentang para pemuda itu disimpan. Es melihat kristal pendaftaran putih besar itu dan tersenyum tipis karena saat itu malam hari, tidak ada yang bisa masuk maupun keluar dari kediaman sang adipati. Jadi, ruangan ini kosong, dan hanya ada 2 penjaga yang menjaganya. Namun Es sudah menyelidiki ingatan salah satu kepala penjaga, dan sekarang dia tahu setiap sudut kediaman sang Adipati Iblis Laut, jadi sangat mudah baginya untuk mencapai tempat ini. Setelah memastikan tidak ada yang memperhatikan ruangan ini, Es dengan cepat mengaktifkan kristal putih itu, yang berbentuk persegi dan berdiameter 2 kaki, seperti layar putih. Setelah itu, piagam muncul di layar kristal putih itu. Silakan sapu kartu kristal akses Anda. Es sudah menduga tindakan pengamanan ini,
dan sebuah kartu kristal putih dengan rune muncul di tangannya. Dia hanya meminjamnya dari salah satu penjaga di luar. S dengan cepat menyapu kartu di celah kecil di samping layar kristal putih dan layar langsung berubah, dan dia melihat banyak bagian informasi, seperti pengunjung, pintu masuk dan keluar anggota keluarga, pintu masuk dan keluar penjaga. S dengan cepat memilih pengunjung dengan jarinya dan daftar panjang muncul dengan nama-nama merah dan kuning. Nama merah berarti pengunjung sudah berada di dalam tanah milik sang adipati, sedangkan kuning berarti mereka telah pergi. S dengan cepat menatap daftar merah besar yang telah diperbarui secara berkala, dan dia tercengang ketika dia melihat lebih dari 300 iblis tinggal di dalam kamar tamu dan ada lebih dari 500 pengunjung dengan iblis-iblis ini. Tetapi pekerjaan S menjadi mudah ketika dia melihat informasi yang tersusun rapi sebagai nama-nama iblis penting ini. Lily dari klan iblis bunga hitam, usia 75, kultivasi, alam sungai Ki bersaing. Atribut, kayu gelap, kamar yang dialokasikan, 406. Mark dari klan iblis tanpa bayangan, usia 43, kultivasi, alam sungai Ki mengalir, atribut, bayangan, kamar yang dialokasikan, 505. Andra dari S dengan cepat menelusuri daftar ini dan memilih beberapa untuk rencananya, dan dia juga tidak meninggalkan para pelayan itu sendirian. Setelah memastikan dia mendapatkan semua yang dia inginkan, dia dengan cepat mematikan kristal itu dan dengan amal pencuri itu terbalik, kartu kristal putih dari tangannya lenyap dan muncul di saku penjaga tanpa dia menyadari apapun. S segera keluar melalui jendela kaca, yang dilindungi oleh susunan kecil yang mengkhawatirkan, tetapi ia dengan mudah membukanya dengan tangannya yang membuka harta karun, dan ia pun segera menutupnya juga. Sekarang, tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa seseorang baru saja masuk dan kemudian keluar. Sekarang, tujuan S adalah kamar tamu. Ia segera mencapai sebuah gedung tinggi yang tampak seperti hotel mewah, dan para penjaga berdiri di depan pintu utama. Bangunan itu dikelilingi oleh perangkap dan susunan kecil, yang tentu saja tidak dapat menghalangi S dengan cara apapun. S diam-diam memasuki gedung dari belakang dan melihat aula resepsi besar tepat di antara dua tangga yang menuju ke atas menuju. Lantai 2, ia menaiki tangga tanpa diketahui oleh resepsionis, yang merupakan seorang pembudidaya inti sungai besi tingkat pertama. S melihat di lantai 2 terdapat deretan kamar di koridor besar, dan terdapat pelat nomor emas kecil di kamar-kamar tersebut. Ada 500 kamar di 3 lantai pertama yang dialokasikan untuk para pelayan, jadi langsung ke lantai 4, lantai VIP. Tanpa ragu-ragu, ia melangkah melalui tangga dan segera memasuki lantai 4, yang jauh lebih luas daripada 3 lantai lainnya. Ada koridor lebar yang dihiasi dengan marmer biru berkilau dan beberapa lukisan dan dekorasi. Hanya ada 20 kamar di lantai ini. Salah satu target utama S ada di kamar 402. Dia ingat dengan jelas detail tentang iblis ini. Feng dari klan pedang iblis, usia 51, kultivasi, alam sungai Ki bersaing. Atribut, tanah gelap, kamar yang dialokasikan, 402. Detail tambahan, pengguna pedang ganda, sombong, sangat berbakat, anak pertama di rumahnya, kepribadian yang kejam. S secara khusus memilih iblis ini karena pertama, ia menggunakan 2 pedang, dan kedua, ia memiliki elemen tanah yang sangat cocok dengannya karena meskipun ia dapat mengambil wujud iblis, ia tidak dapat meniru atribut Ki mereka jika ia sendiri tidak memilikinya. Itulah sebabnya untuk membuat penyamarannya lebih sempurna, ia memilih iblis yang sama persis ini karena ia sangat cocok dengannya, dan ia juga dapat menggunakan elemen tanah Ki, jadi tidak ada yang akan menemukan kekurangan dalam dirinya juga. Lebih jauh, S tidak hanya memikirkan keuntungan sesaat yang akan ia dapatkan dari Ocean di Mendukedom, tetapi ia juga memikirkan keuntungan masa depan yang akan ia dapatkan jika ia menggunakan identitas ini dengan sangat hati-hati. S mengetuk pintu Feng saat ia sekarang berdiri tanpa sembunyi-sembunyi sementara tudung panjangnya terpasang, dengan senyum musim dingin yang samar di wajah tampannya. Bajingan mana yang mengganggu istirahat tuan muda ini? Sebuah suara kesal terdengar dengan sedikit kejengkelan sebelum seseorang dapat mendengar langkah kaki datang ke arah pintu-pintu terbuka dan muncullah iblis tinggi dengan tubuh kekar, kulitnya berwarna perunggu sementara wajahnya sangat biasa dengan bola mata emas yang dipenuhi dengan semangat membara, dan alisnya seperti pedang, tanduk emasnya yang melengkung seperti kambing hanya sepanjang 1 kaki dengan rambut pendek pirang cerah. Ini adalah tuan muda dari klan pedang iblis Feng.
Feng ini juga berasal dari suku Markis Iblis yang berada di tepi wilayah kekuasaan Iblis Laut, tetapi klan ini memiliki potensi yang sama dengan suku Iblis Laut, suku dengan potensi peringkat jiwa. Jika hanya untuk menekan suku Iblis Laut, suku ini mungkin telah menantang suku Iblis Laut untuk memperebutkan gelar mereka, tetapi sayangnya, suku Iblis Laut tidak akan pernah membiarkan seekor ular tumbuh dewasa di halaman belakang mereka sendiri, jadi mereka selalu membunuh siapapun iblis suku pedang iblis yang hampir menghancurkan pikiran ke alam jiwa. Karena suku ini adalah suku iblis pembudidaya senjata yang memiliki peluang sangat besar untuk memahami niat pedang setelah mencapai alam jiwa, yang sangat mengancam suku iblis laut, itulah sebabnya mereka mengawasi mereka dengan ketat. Setelah berita tentang ujian gerbang iblis, iblis pedang iblis tentu saja mengira itu adalah kesempatan untuk membebaskan diri dari penindasan suku iblis laut, tetapi siapa yang mengira Levi akan mengirim tombak laut kanan secara pribadi untuk mengawal tuan muda mereka ke kota iblis laut, sehingga ia dapat bergabung dengan tim Kadipaten Iblis Laut. Pemimpin klan dari klan pedang iblis sudah tahu jika mereka tidak patuh, maka mereka akan lupa mengirim anggota suku manapun ke ujian gerbang iblis, jadi Feng akhirnya datang ke sini, sehingga ia dapat membuka jalan bagi generasi muda suku iblis laut. Tetapi Feng ini adalah iblis yang sangat kejam. Ia membunuh siapapun yang menyinggung perasaannya tanpa ragu, dan ia sudah berencana untuk membunuh generasi muda suku iblis laut begitu mereka mencapai wilayah Raja Pedang. Tidak ada yang bisa bergerak melawannya di sana jika ia menunjukkan bakatnya. Mengenai pembalasan suku iblis laut dengan membunuh anggota sukunya, ia tidak peduli dengan mereka karena ia menganggap mereka sebagai pengecut. Ia bahkan tidak peduli dengan ayahnya, yang mendidiknya dengan penuh kasih sayang. Dia sangat ambisius, dan dia sangat percaya diri dalam melewati ujian gerbang iblis dan memasuki salah satu lembaga iblis di zona kerajaan, dan kemudian dia akan hidup seperti seorang raja. Namun sayang, dia tidak pernah menyangka akan menjadi incaran es hanya karena gaya pedang ganda dan atribut buminya. Mata Feng langsung menyipit ketika dia melihat jari berkerudung es, yang dua kepala lebih pendek darinya, dan dia merasakan perasaan yang sangat berbahaya dari iblis pendeknya. "Siapa kamu?" Dia bertanya sambil mengedarkan kinya secara maksimal sambil mencengkeram kedua gagang pedangnya di pergelangan tangannya. Es menjawab, "Aku hanya menginginkan wajahmu." Sebelum Feng dapat menghunus pedangnya, ia merasakan sakit yang dalam di kepalanya sebelum sebuah pukulan samar menghantam tepat di bawah dagunya yang tajam, menjatuhkannya ke belakang. Tubuh Es sangat kuat dan, dengan satu pukulan, ia menjatuhkan Feng hingga pingsan sambil menggunakan peluru kecil yang dapat menembus jiwa. Ia tidak ingin membunuh Feng sekarang, setidaknya sampai ia mendapatkan ingatannya. Ia sangat tertarik dengan gaya pedang gandanya, dan inilah alasan terbesar mengapa ia memilih Feng. Es menutup pintu dan memasuki kamar Feng. Tidak ada yang memperhatikan apapun. Es melihat bagian dalam kamar itu cukup mewah. Ada sebuah aula, 3 kamar, dan 1 ruang kultivasi. Es menyeret Feng yang tidak sadarkan diri ke ruang kultivasi, yang berukuran 20 meter kubik, dan ia mengaktifkan susunan kedap suaranya dan menyiapkan formasi penyembunyian lainnya. Setelah memastikan ruangan itu benar-benar tertutup, Es pertama-tama mencopet cincin penyimpanan Feng, yang memberinya 2000 TP yang sangat sedikit tetapi tidak ada pemberitahuan pencurian tingkat rendah yang dibunyikan. Jadi, semua pencurian yang kulakukan saat misi pekerjaan aktif akan sia-sia. Satu-satunya kelegaan adalah simbol pencuri itu berfungsi. Meskipun sistem telah memperingatkannya tentang ini, dia masih merasa tertekan saat dia mengonfirmasinya sendiri. Baiklah, sekarang, aku punya subjek tes dan waktu untuk disia-siakan. Aku harus berlatih sebanyak mungkin. Pertama, aku harus mencari tahu bagaimana aku bisa menyelidiki memori yang aku inginkan. Es sangat termotivasi untuk memulai eksperimennya. Dia tidak terburu-buru untuk menyelamatkan lebih banyak muka karena dia tidak bisa menyingkirkan semua orang atau ini mungkin akan menyebabkan keributan yang tidak diinginkan. Itu sebabnya dia memutuskan untuk melenyapkan satu target dan menyamar sebagai dia sepanjang waktu. Dengan cara ini dia akan dengan mudah mencapai tujuannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dan Feng terlalu sempurna untuk ini. Lebih jauh, dia juga bisa menggunakan Feng sebagai subjek eksperimennya untuk misi pekerjaannya saat dia menyebarkan jaringnya untuk misi berantai pertamanya. Penyelidikan jiwa. Es menggunakan penyelidikan jiwa instan pada Feng yang tidak sadarkan diri sambil memikirkan gaya pedang gandanya.
Mata Es berbinar sesaat sebelum sebuah fragmen memori muncul di benaknya dan ketika dia melihat itu hanya memori tak berguna dari masa kecil Feng, dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Sepertinya itu tidak tergantung pada memori seperti apa yang aku inginkan atau pikirkan. Mari kita lihat apakah apa yang dia pikirkan membuahkan hasil atau tidak, renung Es. Saat berikutnya, topeng tanpa wajah lengkap muncul di tangan Es dengan permata kecil seperti rubi merah di tengahnya. Ini adalah topeng 1000 wajah yang baru. Es dengan cepat memerintahkan, selamatkan wajah 7. Seketika, permata merah itu memancarkan cahaya merah pada Feng yang tak sadarkan diri selama sedetik sebelum pemberitahuan berdering di kepala Es. Wajah 7 telah diselamatkan. Sangat cepat, Es tercengang sebelum menjadi gembira. Sebelumnya, butuh waktu bagi topeng itu untuk memindai yang lain, tetapi sekarang, ia melakukannya hampir seketika, yang membuat Es sangat puas dengan versi yang ditingkatkan ini. Es mengenakan topeng itu dan mengaktifkan wajah Pablo untuk saat ini. Ia tidak menyelidiki ingatan apapun lagi, takut itu akan memengaruhi penelitiannya, dan tidak butuh waktu lama sebelum Feng terbangun sambil mengerang. Ia masih merasakan sakit yang membakar di wajahnya dan rasa sakit yang menusuk di otaknya saat ia akhirnya membuka matanya dengan bingung. Tetapi kebingungan itu hanya berlangsung sesaat, sebelum ia melihat wajah Pablo yang berseri-seri, dan ia akhirnya ingat bagaimana ia dihajar oleh iblis yang penuh kebencian ini. Ia langsung mencoba untuk berdiri dan melawan, tetapi segera mengetahui bahwa ia terikat oleh semacam kekuatan misterius dan kemudian matanya tertuju pada pelat susunan yang bersinar tidak jauh darinya, dan ia langsung menduga bahwa ia terikat oleh susunan itu. Ia melemparkan tatapan tajam ke arah Es dan meraung, "Bajingan, apakah anjing-anjing laut yang tak tahu malu itu mengirimmu ke sini untuk menyingkirkanku?" Es menyipitkan matanya dan bertanya, "Menurutmu mengapa suku iblis laut ingin menyingkirkanmu?" Dia tidak tahu permusuhan antara kedua suku itu, dan setelah mendengar kata-kata Feng, dia merasa ada yang salah. Jika benar-benar ada permusuhan antara kedua suku itu, maka berpura-pura menjadi Feng akan menjadi sangat merepotkan baginya. "Heh, Jalang, kau ingin berpura-pura bodoh dengan ayah ini. Bunuh saja aku. Aku tidak akan pernah memohon belas kasihan atau menundukkan kepalaku seperti suku pengecutku." Feng mengancam dengan wajah bengkok. Ini juga mengonfirmasi dugaan Es bahwa benar-benar ada semacam permusuhan antara Feng dan suku iblis laut, yang membuatnya mengerutkan kening. Jika dia sekarang membunuh Feng untuk menutup mulutnya dan memilih target lain, maka dia pasti akan memberi tahu Levi. Es menghela napas dan berkata, "Aku bukan dari suku iblis laut. Apakah aku terlihat seperti iblis laut bagimu?" Feng akhirnya memperhatikan kulit perak Pablo dan menyipitkan matanya. "Lalu, siapa yang kau masuki ke tempat ini, dan mengapa kau ingin berurusan denganku?" "Sudah kubilang aku hanya menginginkan wajahmu," Pablo tersenyum tipis, yang membuat bulu kuduk Feng merinding. "Hahaha, kau memang sadis ya, tapi sudah kubilangkan, aku bukan pengecut seperti sukuku, jadi lakukanlah yang lebih buruk darimu, Jalang." Feng memasang ekspresi gila saat dia menatap Es dengan penuh kebencian. Es menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yah, sepertinya aku tidak punya pilihan selain bertahan dengan penampilanmu. Masalah jangka pendek masih belum bisa mengalahkan tujuan jangka panjangku. Kau ini apa? Seorang revolusioner?" Feng merasa Es sudah gila setelah mendengar kata-kata Es. Es tersenyum dan berkata, "Tidak, aku bukan seorang revolusioner. Aku hanya pencuri kecil yang ingin tetap hidup." "Pencuri?" Pikiran Feng tiba-tiba tersentak saat sesuatu muncul di benaknya. Soul Probe. Es menggunakan Soul Probe instan. Sebuah memori baru muncul di benaknya, dan Es tercengang saat mengetahui bahwa memori ini tentang dirinya. Artinya, memori ini tentang Sky Stealer. Itu adalah memori saat Feng pertama kali mendengar tentang Sky Stealer, si pencuri. Mata Es berbinar menyadari sesuatu saat dia merenung dengan sedikit kegembiraan. Jadi, pada akhirnya, itu hanya permainan kata-kata seminggu berlalu setelah hari itu. Semakin banyak iblis muda mulai memasuki kediaman Duke Iblis Laut, dan tempat tinggal tamu menjadi lebih ramai. Para iblis muda itu bebas berkeliaran di sekitar kota Iblis Laut dan beberapa bagian kediaman Duke pada siang hari, sementara pada malam hari mereka hanya bisa bergerak di tempat tinggal tamu. Hanya tersisa 4 minggu hingga rombongan Iblis Laut memulai perjalanan menuju wilayah raja. 1 bulan telah berlalu, dan sekarang hanya tersisa 23 bulan sebelum ujian gerbang iblis dimulai.
3 minggu dari sekarang, akan ada pertemuan besar di Istana Duke Laut, dan setiap iblis muda diundang untuk menghadirinya. Meskipun pertemuan ini dipersiapkan agar semua iblis muda itu bisa bergaul satu sama lain dan saling memperkenalkan diri kepada para pemuda suku iblis laut. Namun, itu lebih seperti pertunjukan kekuatan. Suku iblis laut berusaha membuat pernyataan bahwa para pemuda mereka adalah karakter utama rombongan ini, dan mereka akan memimpin semua iblis ini. Banyak iblis yang tidak senang di dalam hati, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Mereka takut tersingkir tanpa mereka sadari. Namun, masih ada beberapa kelompok dalam diri iblis-iblis muda itu. Beberapa dari mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dan beberapa dari mereka hanya membentuk saling pengertian, saling membantu demi keuntungan mereka. Meskipun demikian, tidak ada pertikaian di antara kelompok-kelompok itu untuk saat ini, dan semua orang mengurus urusan mereka sendiri. Namun, semua orang tahu bahwa ini adalah masa tenang sebelum badai, dan pertikaian akan terjadi di pertemuan itu. Sementara semua ini terjadi, satu iblis terkurung di kamarnya selama seminggu penuh. Dia tidak lain adalah Feng dari suku pedang iblis. Tidak seorang pun melihatnya selama seminggu penuh, dan beberapa iblis yang mengenalnya tahu bahwa Feng bukanlah orang yang suka bersikap rendah hati. Namun, mereka juga tahu permusuhan tersembunyi antara suku Feng dan suku iblis laut selama beberapa generasi. Itulah sebabnya mereka juga merasa dapat dimengerti bahwa dia tidak ingin menarik perhatian yang tidak diinginkan jika dia mengalami kecelakaan. Dia bahkan tidak melihat kedua pembantunya dan hanya berkata bahwa dia sedang berkultivasi, dan tidak ada yang bisa mengganggunya jika itu bukan sesuatu yang penting. Tidak ada yang ingin mendekati Feng karena statusnya yang sensitif dan karena dia tidak pernah muncul dalam pertemuan kecil. Semua orang benar-benar melupakan Feng seperti ini dan Es juga menginginkan hasil yang sama. Hilangnya Feng tentu saja tidak ada hubungannya dengan dia yang takut membuat masalah, tetapi itu semua karena Es, yang sedang menyempurnakan penyelidikan jiwanya padanya. Setelah Es menemukan cara yang akurat untuk menggunakan penyelidikan jiwa dengan tingkat akurasi 100%, dia sangat gembira, dan dengan bantuan Feng, dia dengan cepat menguasainya. Tepat seperti yang dipikirkannya, pada akhirnya, itu adalah permainan kata-kata. Selama orang lain memikirkan sesuatu yang diinginkan Es, ada peluang 90% dia akan mendapatkan pecahan ingatan itu. Tingkat kegagalan 10% lainnya adalah karena terkadang orang tersebut juga dapat memikirkan hal lain jika pertanyaan Es terlalu samar. Seperti jika dia berkata, "Kau tahu tentang orang terkuat dari ras iblis?" Maka Feng akan memikirkan Kaisar Iblis tanpa berpikir dua kali. Sementara jika dia berkata, "Kau tahu tentang orang terlemah dari ras iblis?" Maka Feng akan memikirkan beberapa junior dari sukunya atau beberapa iblis yang dikalahkannya sebelumnya. Jawabannya selalu berbeda. Secara keseluruhan, Es menyimpulkan bahwa selama dia membuat pihak lain berpikir persis seperti yang ingin dia ketahui, dia dapat dengan mudah mendapatkan pecahan ingatan itu dan jika pertanyaannya ambigu, dia akan mendapatkan ingatan acak yang terkait dengan jawaban yang sama. Namun, itu adalah bagian termudah dari misi pekerjaannya, dan bagian yang paling merepotkan adalah mencuri ingatan sambil membuat Feng melupakannya sepenuhnya. Namun Es segera mengetahui bahwa hampir mustahil untuk membuat seseorang melupakan sesuatu sepenuhnya. Karena meskipun dia mencuri ingatan Feng saat mengetahui namanya untuk pertama kalinya, bukan berarti dia akan melupakan namanya karena Feng pasti punya banyak ingatan di mana namanya disebut jutaan atau miliaran kali oleh orang lain. Ini hampir mustahil kecuali dia mencuri seluruh ingatan Feng tentang namanya, yang mungkin lebih dari setengah ingatan hidupnya. Itulah sebabnya dia meminta sistem untuk menjelaskan apakah dia perlu membuat yang lain melupakan hanya satu ingatan atau semuanya, dan dia merasa sangat lega ketika sistem mengatakan selama dia mendapatkan ingatan yang penting baginya dan mencuri ingatan itu akan dihitung. Jadi, keraguan terbesar Es terlihat jelas, tetapi itu tetap menjadi sakit kepala yang besar. Bagaimana dia akan mencuri ingatan pihak lain? Copet tidak akan berhasil karena ingatannya tidak nyata, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana, dan sistem juga tidak memberinya petunjuk, jadi dia berada di jalan buntu dalam penelitiannya. Di sisi lain, Feng menjadi sangat patuh saat menebak siapa iblis ini, dan dia bahkan merasakan rasa hormat yang dalam pada pencuri yang seperti legenda itu dan bekerja sama sepenuhnya dengannya. Es merasa cukup lucu, karena dia tidak mengira dia akan disukai atas apa yang telah dia lakukan. Namun setelah bertanya pada Feng tentang hal itu,
dia mengetahui bahwa dia menghormati keberanian dan keberaniannya. Mengejar para penguasa itu, terutama karena dia mengejar suku iblis laut, musuh bebuyutan Feng. Namun Es hanya mencibir saat melihat kenangan ketika Feng ingin menangkapnya demi rahasianya dan semua rasa hormat itu hanya untuk harta miliknya, bukan untuk orangnya. Terlebih lagi, Es juga menemukan inti seni pedang kultivasi klan pedang iblis, tarian pedang iblis. Seni pedang ini lebih seperti seni fisik tanpa membutuhkan ki, dan itu kuat selama Anda memiliki fisik yang kuat dan Es sangat menyukai seni pedang ini. Dia juga menemukan seni menggambar pedang ganda yang sangat langka, yang sangat cocok dengan tarian pedang iblis. Itu disebut kemunculan iblis kembar, dan Es membutuhkan sarung pedang untuk melatih keterampilan menggambar pedang ini. Es dengan cepat memutuskan untuk berlatih kedua seni pedang ini tanpa ragu-ragu karena mereka tidak membutuhkan ki, dan dia memiliki ingatan Feng untuk melatihnya dengan cepat. Karena dia tidak memiliki sarung pedang untuk pedangnya sendiri, dia memutuskan untuk mencari pandai besi perajin untuk membuat sarung pedang untuk pedangnya sendiri nanti. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk berlatih dengan pedang Feng, yang keduanya merupakan pedang panjang dengan panjang 1,5 meter dan lebar 5 inci, dan keduanya bermutu rendah. Sepertinya perjalanan kita telah berakhir, Tuan Feng. Es saat ini sedang duduk di depan Feng, yang tampak kelelahan. Feng mengira Es akan melepaskannya karena dia sudah selesai melakukan apapun yang sedang dia lakukan dan berpikir, begitu aku bebas, aku akan memberitahu semua orang tentang wajahmu, dan mari kita lihat bagaimana kamu akan lolos dari balas dendamku. Tapi dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya dan dengan cepat berterima kasih kepadanya dengan ekspresi hormat. Saya cukup tersanjung untuk membantu Tuan Pencuri Langit, yakinlah mulut saya tertutup rapat dan jika Anda butuh sesuatu, berikan saja perintah, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Es tersenyum dengan sedikit ejekan dan mengangguk, Tuan Feng memang benar-benar teman yang setia, dan aku tahu mulutmu akan tetap tertutup rapat untuk selamanya. Feng tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dengan kata-kata Es, dan sebelum dia bisa mengatakan apapun, sengatan listrik bergemuruh di otaknya sebelum matanya menjadi lesu, dan dia kehilangan kekuatan sebelum jatuh ke belakang. Es mendengar pemberitahuan, sama dengan membunuh kompetisi River Stage, Demon. Hadiah, 250 EXP. Tanda pisah, Martial Cultivation, Heavenly Dark Sea, Stage 3. EXP, 32,270, 50,000. Soul Cultivation, Orange Wind Soul Core, Stage 3. SP, 20,000, 50,000. Sama dengan. Es hanya melirik notifikasi sebelum menutupnya dan menatap mayat Feng dan mendengus dingin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu orang macam apa Feng sebenarnya setelah melihat seluruh hidupnya. Dia adalah seseorang yang menyimpan dendam sangat dalam, dan dia bahkan berencana untuk mengorbankan seluruh sukunya setelah membunuh pemuda suku iblis laut. Es tidak akan pernah membiarkan seseorang yang bahkan tidak peduli dengan keluarganya untuk berkeliaran dengan bebas setelah melihatnya. Setelah membakar mayat Feng, dia akhirnya mengaktifkan wajah Feng dan berubah menjadi Feng. Dia melingkarkan sarung pedang itu di pergelangan tangannya dan menyesuaikan warna tudung dan pelindung murid magang itu. Dia mengangguk puas saat melihat penyamarannya yang sempurna. Begitu pula, dia bahkan mengaktifkan elemen tanah Qi, yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, untuk berjaga-jaga. Mari kita lihat apakah aku bertemu dengan beberapa orang penting. Es tersenyum tipis sebelum dia melangkah menuju pintu keluar kamar Feng. Es sekarang siap untuk memulai rencananya. Ketika Es keluar dari kamar Feng, tidak ada seorang pun yang terlihat, dan hari sudah pagi. Dia baru saja akan menuruni tangga ketika dia melihat dua iblis wanita cantik dengan ciri khas yang sama dengan Feng datang ke lantai 4. Es sedikit mengernyit karena dia tahu keduanya adalah pelayan Feng, dan mereka memiliki hubungan yang sangat dalam. Saat mata Es tertuju pada mereka, kedua pelayan itu juga melihat Feng, dan mata mereka berbinar. Mereka dengan cepat berlari ke arah Feng dan menyapanya dengan suara mereka yang tajam, "Tuan muda, Anda akhirnya keluar, dan Anda bahkan tidak memberi tahu kami." Mereka berdua bersikap genit dengan Feng sambil cemberut dengan indah. Meskipun Feng kejam dan tegas, keduanya tidak takut padanya karena mereka tahu Feng sangat baik kepada mereka berdua, dan mereka hebat di ranjang dan teknik kenikmatan mereka, itulah sebabnya dia tidak pernah terlalu keras di ranjang luar. Namun,
Feng sekarang sudah mati dan orang di depan mereka tidak lain adalah Es yang memiliki ingatan Feng. Dia tahu bagi Feng mereka berdua hanyalah mainan, dan dia hanya menganggap mereka baik di permukaan untuk kebutuhannya sendiri, tidak ada yang lain. Tapi, dia juga terkejut ketika dia merasakan emosi kedua pelayan itu. Mereka benar-benar berbeda dari apa yang mereka tunjukkan di permukaan. Mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap Feng dan saat mereka terus berpura-pura emosi itu menjadi lebih jelas. Mereka berdua menyembunyikannya dengan sangat baik. Jika indera jiwaku tidak pada level ini, bahkan aku mungkin akan ditipu oleh mereka, tetapi mengapa mereka membencinya? Ketertarikan Es terusik. Dia berkata sambil tersenyum, aku sedang berkultivasi, jadi tidak punya waktu untuk kalian berdua, dan aku berencana untuk melanjutkan sampai kita mencapai wilayah raja. Pelayan dengan wajah bundar itu cemberut dengan lucu dan berkata dengan sedikit kebencian, Tuan muda, Anda tidak menginginkan kami lagi. Akting yang bagus. Es benar-benar terkesan dengan akting pelayan ini. Itu setara dengan miliknya, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan emosi mereka seperti dia. Flora, Dolly, kalian berdua adalah pelayan favoritku. Bagaimana mungkin aku melupakan kalian berdua? Ayo jalan-jalan. Feng menyeringai penuh nafsu pada kedua pelayan itu, dan mereka tersipu. Ketiganya akhirnya memasuki lobi, yang sedikit ramai dengan iblis lainnya, dan menuju ke ruang makan di kamar tamu. Iblis-iblis itu juga menatap Feng, tetapi tidak ada yang berani menyambutnya karena status istimewanya. Meskipun mereka juga memiliki potensi garis keturunan alam jiwa, tetapi potensi mereka tidak sebesar suku pedang iblis, dan mereka semua ada di sini untuk menguji keberuntungan mereka. Es sangat menghargai keterasingan ini, tetapi dia merasakan sakit kepala ketika dia merasakan para pelayan itu menempelkan aset mereka di lengannya dari kedua sisi. Meskipun penampilan mereka hanya di atas rata-rata dalam pandangan Es, sosok mereka sangat berdada besar dan montok, yang dapat membangkitkan hasrat tersembunyi pria manapun. Namun bagi Es, ini hanyalah sebuah gangguan, dan karena dia tahu emosi batin para pelayan itu, dia merasa semakin tidak nyaman saat berada di dekat kedua iblis wanita ini. Bagaimanapun juga, mereka berdua adalah penggarap sungai Qi yang mengalir, meskipun mereka tidak menimbulkan ancaman bagi Es, tetapi dia tidak ingin menunjukkan kehebatannya untuk saat ini. Oh, bagaimana kalau itu Tuan Muda Feng? Tepat saat Es memasuki ruang makan, dia mendengar suara mengejek dari samping, dan saat dia berbalik, dia melihat iblis berkulit biru yang tampan dengan gelas anggur di tangannya. Dia tersenyum padanya dengan sedikit sarkasme. Bukankah ini? Es merasa sangat aneh saat dia melihat penampakan itu dan mengingat siapa itu. Oh, senang bertemu denganmu, Tuan Muda Miller. Ya, ini adalah iblis awan yang sama yang Es temui di jalan menuju kota iblis awan, dan juga karena ingatan Miller, dia mengubah rutenya. Dia tidak pernah mengira akan bertemu dengannya di sini seperti dia. Miller sedang duduk bersama iblis awan gelap cantik lainnya yang merupakan adik perempuannya, Grace. Dia menatap Feng dengan jijik ketika dia melihat kedua wanita jalan itu menempel pada Feng seperti lem di depan umum. Di sisi lain, Miller merasakan darahnya mendidih ketika dia melihat kedua pelayan berdada besar itu. Dia tiba-tiba melihat Flora mengedipkan mata padanya dengan ekspresi penuh nafsu, dan dia merasa lebih bersemangat, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya dengan senyum ambigu. Tetapi bagaimana mungkin makhluk ini lolos dari indera Es? Matanya tiba-tiba berubah dingin. Keduanya pasti sedang menetas suatu rencana. Aku harus menyingkirkan mereka. Kudengar Tuan Muda Feng rajin berkultivasi tanpa menunjukkan wajahnya. Anggap saja aku terkesan. Miller jelas memprovokasi Feng karena, dalam pandangannya, dia juga mengira Feng bersembunyi di dalam kamarnya dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Pada saat ini, iblis lainnya juga memperhatikan Feng dan Miller berhadapan, dan mereka semua menonton dengan penuh minat. Feng hanya tersenyum dan berkata, aku senang Tuan Muda Miller melihatku sebagai idolanya. Bahasa Indonesia, saya sangat tersanjung mendapatkan pengagum seperti itu dari suku setan awan. Jika Anda ingin petunjuk, jangan ragu untuk bertanya. Sekarang, jika Anda permisi, saya akan minum. Anda bebas untuk bergabung dengan saya. Petik 2. Semua orang menjadi tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Feng yang tidak tahu malu. Dia hanya menyiratkan bahwa Miller bukan tandingannya, dan dia menjadikan dirinya idolanya dan benar-benar mengejek suku iblis awan. Ini adalah tamparan besar di wajah Miller dan suku iblis awan.
Miller dengan cepat tersadar dari pingsannya dan wajahnya sedikit memerah saat dia berteriak pada Feng, yang sudah berjalan pergi, "Feng, kamu sudah keterlaluan." Feng hanya menoleh dan terkekeh dingin, "Apa? Bukankah Tuan Muda berkata kau terkesan dengan ketekunanku? Kau mengingkari kata-katamu. Apakah suku iblis awan tidak punya nyali? Lihat, semua orang Tuan Muda." Miller baru saja berkata dia terkesan padaku, dan sekarang dia malah memutarbalikkan alasan. "Nona Muda Grace, tolong bawa Tuan Muda Miller ke kamarnya. Kurasa dia minum terlalu banyak dan tidak bisa mengatasinya." Semua orang merasa Feng ini terlalu tidak tahu malu, sudah cukup jelas bahwa dialah yang memutarbalikkan alasan, tetapi itu tetap membuat Miller terdiam karena dia benar-benar berkata dia terkesan, tetapi siapa yang mengira Feng akan menggunakan kata-katanya sendiri untuk mempermalukannya dan bahkan menyeret sukunya ke dalam masalah ini. Sekarang, jika dia membalas dia akan kehilangan muka, dan jika tidak, dia akan tetap kehilangan muka. Dia berada dalam dilema besar. Wajah Grace juga sedikit memerah ketika Feng tanpa malu memerintahkannya untuk membawa pergi saudaranya setelah mempermalukannya. Dia tidak pernah meninggalkan rumahnya sebelumnya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. "Hahaha, Tuan Muda Feng benar-benar membuatku kagum. Kenapa kau tidak ikut minum denganku?" Karena Tuan Muda Miller tampak sangat mabuk. Suara yang dalam dan riang terdengar dari seberang. Semua orang melihat dan melihat siapa yang berani menambahkan minyak ke api dan tidak takut terbakar. Es juga berbalik dan melihat iblis kurus dengan kulit sawo matang yang terlihat lebih tampan dari Miller. Dia menyesap alkohol sendirian. Ekspresi Miller berubah jelek ketika dia melihat siapa itu dan menegur dengan dingin, "Thomas, menurutmu siapa dirimu yang memutuskan aku mabuk atau tidak?" Thomas hanya terkekeh dan berkata tanpa melihat Miller, "Tentu saja aku ayahmu, apa yang sudah kau lupakan?" Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar jawaban yang sama sekali tidak terduga ini. Mereka semua menahan tawa. Grace mengeluarkan cambuk hitam dengan duri logam. Dia dengan dengki mengayunkan cambuk itu ke arah Thomas. Dia benar-benar bertindak terlalu jauh dengan mulutnya. Namun, ekspresi Miller berubah, dan dia ingin menghentikan Grace karena dia tahu mereka berdua tidak akan cocok dengan Thomas meskipun berada di alam yang sama, puncak alam Sungai Qi. Selain itu, Thomas memiliki status yang sangat istimewa. Namun, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi, seseorang menangkap cambuk berduri Grace dengan tangan kosong. Ini tidak lain adalah Feng atau Es. Grace mencoba melepaskan cambuknya dari tangan Es dan juga ingin merobek tangannya, tetapi cambuk itu benar-benar tersangkut di tangannya dan tidak ada jejak darah juga. Feng terkekeh dingin. Nona Muda Grace memang mawar berduri, cantik tetapi tidak bisa didekati. Anggap saja Feng ini jatuh. Tapi kamu tidak bisa melambaikan benda ini, atau kamu mungkin akan melukai kulitmu yang lembut. Thomas hampir tersedak minumannya saat mendengar kata-kata Feng. Dia siap menerima serangan ini, tetapi dia tidak pernah mengira Feng akan mencegatnya dan bahkan menggoda Grace tanpa malu-malu. "Dasar bajingan, beraninya kau menggodaku." Seluruh wajah Grace memerah. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya di rumahnya sendiri, dan sekarang dia bingung harus berbuat apa selain menyerang Feng. "Cukup," suara tegas Miller terdengar dan menatap tajam ke arah Feng dan Thomas sebelum dia menatap saudara perempuannya dan berkata, "Kita pensiun." Dia menatap Feng dan Thomas lagi dan berkata dengan penuh kebencian, "Aku akan mengingat ini. Sampai jumpa di pertemuan." Miller dengan jelas mengancam mereka berdua untuk membalas dendam pada pertemuan itu selama 3 minggu untuk saat ini, karena dia tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Ini tidak berarti sepupunya dari suku iblis laut tidak akan melakukannya. Thomas hanya terkekeh melihat Miller pergi dan melambaikan gelas anggurnya dan berkata sambil menyeringai, "Bersulang, Tuan Muda Miller." Miller mendengus dingin, tetapi dia tidak berbalik dan segera pergi bersama Grace yang cemberut. Thomas akhirnya menatap Feng dan berkata dengan senyum penuh pengertian setelah dia melihat para pelayan berdada besar yang tercengang di pelukan Feng, "Kakak, kamu memang seorang pemain. Mengapa kamu tidak datang dan minum sementara kita mengobrol tentang kehidupan?" Es merasa Thomasnya cukup lucu. Dia tidak tahu dari suku mana dia berasal, Feng juga tidak memiliki ingatan tentang suku iblis ini, tetapi karakternya cukup sesuai dengan keinginannya, dan dia bahkan mengulurkan tangan meskipun mengetahui status Feng. Es menatap kedua pelayan itu, yang bingung dengan apa yang dia lakukan. Dia tahu Feng tidak akan pernah berani menyinggung suku iblis awan dengan begitu belak-belakan,
dia juga tidak akan menggoda Grace seperti ini, jadi kebingungan dan keterkejutan mereka dibenarkan. Dia berkata, kalian berdua pergilah ke kamarmu. Aku akan minum dengan Tuan Muda Thomas dan jangan lupa datang ke kamarku malam ini, mengerti? Flora dan Dolly dengan cepat tersadar dari linglung mereka dan dengan cepat mengangguk sebelum pergi dengan malu-malu, tetapi S dapat mengatakan bahwa keduanya sedang merencanakan sesuatu. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya untuk saat ini. Setelah itu, S duduk tepat di depan Thomas dan, tanpa perhatiannya, S mengambil botol alkohol merah dan menuangkan segelas penuh untuk dirinya sendiri dan meminumnya sebelum berkata, minuman keras yang enak. Thomas agak bingung. Dia tidak pernah mengira Feng akan sekasar ini, tetapi dia tidak bisa menahan senyum lebar karena dia juga menyukai karakter yang lugas seperti Feng. Dia melambaikan gelas anggurnya sendiri ke arah Feng dan berkata, senang bertemu seseorang seperti Tuan Muda Feng. Kamu tidak seperti yang digosipkan orang. Feng juga melambaikan gelasnya dan berseri-seri, senang juga bertemu Tuan Muda Thomas. Tampaknya kamu memiliki status yang cukup tinggi karena bahkan Miller takut padamu. Thomas hanya tersenyum. Tidak ada yang perlu disebutkan. Aku masih belum sebanding dengan keberanian dan keberuntungan Tuan Muda Feng dengan gadis-gadis. Es tahu orang ini sedang berbicara tentang dua pelayan berdada besar itu dan bagaimana dia menggoda Grace dan terkekeh. Tidak ada yang istimewa, aku tidak percaya kau tidak bisa mendapatkan wanita dengan kultivasi jiwamu, aku benar. Es sengaja membisikkan bagian terakhir dengan senyum tipis di wajahnya. Senyum Thomas tiba-tiba menghilang dan keterkejutan muncul di bola matanya yang putih dan tenang. Kau bisa merasakan kultivasiku. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran. Dia tahu tidak banyak yang tahu tentang jalur kultivasinya dan hanya mereka yang memiliki alam inti Sungai Ki Emas atau lebih yang dapat melihat melalui sifat kultivasinya dan dia dapat dengan mudah merasakan Feng adalah seorang kultivator Sungai Ki Puncak, bukan Sungai Jiwa. Itu sebabnya dia terkejut ketika Feng dengan mudah melihat melalui sifat kultivasinya. Es tersenyum tipis. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan gelombang jiwa yang tersembunyi dalam di sekitar Thomas dengan indera jiwanya. Itulah sebabnya dia bahkan repot-repot duduk bersama Thomas di samping karakternya yang menarik. Dia ingin tahu bagaimana suku Thomas dibiarkan sendirian dengan teknik kultivasi jiwa tanpa disapu bersih oleh iblis serakah, dan mengapa Miller takut pada Thomas. Meskipun dia ingin menggunakan probe jiwanya, dia tidak yakin apakah Thomas akan merasakan ki jiwanya karena Thomas adalah seorang kultivator Sungai Jiwa Puncak dan S tidak pernah menggunakan probe jiwanya pada seorang kultivator jiwa dan ini bukan saatnya untuk mengambil risiko seperti itu hanya untuk meredakan rasa ingin tahunya. Itulah sebabnya dia mengungkapkan penemuannya kepada Thomas, sehingga dia dapat menjelaskan bahwa dia tidak sesederhana yang dipikirkan Thomas. S berkata, hehe, apakah ada alasan aku tidak dapat merasakan kultivasimu? Dia berkata sambil menyeruput minuman keras yang kuat, yang cukup menyenangkan. Ekspresi Thomas akhirnya kembali ke dirinya yang tenang, tetapi kali ini dia tidak tampak menyendiri seperti sebelumnya. Dia tidak berani menganggap Feng sebagai angin sepoi-sepoi lagi. Iblis yang bisa merasakan kultivasi jiwanya dan tetap tidak terpengaruh pasti tidak sederhana. Dia berkata dengan senyum tenang, sepertinya aku meremehkan Tuan Muda Feng sebelumnya. Izinkan aku memperkenalkan diriku dengan benar. Namaku Thomas Cefeyo, dari suku Iblis Cefeyo di Pegunungan Roh. Mata S bersinar dalam pemahaman saat dia berkata, kau dari alam liar. Meskipun S tidak pernah menginjakkan kaki di pegunungan yang mengelilingi provinsi-provinsi, suku Iblis liar cukup terkenal karena kejam dan bengis, mereka tidak mengganggu Dewan Iblis Kerajaan atau Provinsi Iblis dan tidak memprovokasi siapapun kecuali seseorang mencari pertengkaran terlebih dahulu. Semua iblis yang tinggal di kota-kota menyebut suku-suku ini, suku liar, dan memandang rendah mereka dan bahkan menyebut mereka orang barbar yang tidak beradab. Tetapi tidak ada yang berani memprovokasi mereka karena mereka semua bersatu dan jika mereka benar-benar kesal, mereka akan memulai perang dengan kota-kota iblis ini, dan mereka sama sekali tidak mudah menyerah. Bahkan Kaisar Iblis telah memberikan semua suku itu status khusus mereka sebagai suku bebas alam dan tidak ada yang bisa menggertak mereka selama mereka tidak melanggar hukum Kekaisaran Iblis yang Maha Kuasa dan ini adalah alasan yang tepat mengapa suku-suku liar ini menghormati dan memuja Kaisar Iblis juga dan menganggap diri mereka sebagai bagian dari Kekaisaran Iblis yang Maha Kuasa. Tetapi S tidak pernah berpikir dia akan bertemu seseorang dari alam liar, dan tampaknya iblis ini memiliki status yang sangat tinggi di suku-suku misterius itu, dan bahkan Miller takut padanya.
Dia menjadi lebih ingin tahu tentang suku bebas alam ini. Thomas tersenyum dan mengangguk. Ya, aku dari alam liar, tapi kedengarannya terlalu kasar. Kami menyebut diri kami suku alam, gelar yang dianugerahkan Yang Mulia Kaisar kepada kami. Maafkan kekasaranku, ini pertama kalinya aku bertemu seseorang dari suku bebas alam, tapi sepertinya kalian pun tidak bisa menahan godaan dari ujian yang akan datang ini, ya. S berkata dengan jujur sambil tersenyum. Dia ingin beberapa informasi dari Thomas tentang alam liar dan suku-suku yang tinggal di sana dan setelah menemukan kultivasi jiwa Thomas, dia tahu suku-suku liar itu tidak sederhana, dan mereka mungkin lebih kuat daripada suku-suku adipati iblis ini. Hanya saja mereka tidak memiliki ambisi atau tidak ada apapun di sini yang menarik minat mereka. Thomas tidak menyangkal kata-kata S dan mengangguk mengiyakan, ya, kami tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk melihat zona kerajaan juga. Itu sebabnya banyak saudara kita dikirim ke berbagai kadipaten, sehingga kita dapat bergerak menuju wilayah raja, bahkan kita tidak dapat masuk ke sana tanpa seorang markis atau adipati. S mengangguk setuju, tetapi dia berkata dengan ambigu, aku setuju dengan keadaan Tuan Muda Thomas, tetapi aku tetap tidak percaya mereka tidak akan memberikan akses masuk kepada seorang kultivator alam jiwa dari suku-suku bebas, kan? Mata Thomas bersinar misterius sebelum dia tidak menyangkal atau menyetujui dan menjawab, siapa yang tahu karena kita tidak pernah berhubungan dengan provinsi dan bahkan jika itu benar, aku menyukai kehidupan provinsi-provinsi ini dan aku pribadi lebih suka bergerak dalam kelompok. Sungguh orang yang licik, dia jelas tahu siapa Feng dan bahkan Miller tahu siapa dirimu, dan kamu mengatakan kamu tidak akan berhubungan dengan provinsi. Aku seharusnya menyimpan ingatan Miller dan tidak membuangnya begitu cepat setelah mendapatkan apa yang aku inginkan. S merasa kasihan karena dia tidak akan bisa menebak alasan di balik ketakutan Miller. Meskipun demikian, karena dia sekarang tahu identitas Thomas, dia selalu bisa mengawasi ras-ras liar ini. Mataku benar-benar terbuka, Tuan Thomas. Aku tidak pernah berpikir akan bertemu seseorang sepertimu di sini, dan pandanganku tentang suku-sukumu benar-benar berubah. S melambaikan gelas anggurnya ke arah Thomas. Thomas balas melambai dan tersenyum, bukan hanya milikmu, tapi milikku juga. Aku tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang pantas berteman di sini. Untuk teman baru dan lama, Thomas bersulang, dan S menerimanya. Namun, keduanya saling memandang dengan senyum tenang untuk melihat apa yang tersembunyi di balik senyum mereka. Thomas tiba-tiba berkata dengan suara kasar, karena kita menjadi teman, aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu, percaya atau tidak, terserah padamu. Mata S menyipit, ini terlalu tiba-tiba, dan masih berkata, mari kita dengarkan. Thomas berkata, pembantumu tidak sesederhana itu. Kilatan tajam melintas di mata S. Indra orang ini terlalu tajam. Namun, dia hanya terkekeh dan berkata, aku bisa mengatasinya. Thomas merasa Feng tidak mempercayainya dengan ekspresinya yang tenang, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa Feng sudah tahu tentang ini dan kata-katanya mengandung makna yang sama sekali berbeda, tetapi dia tidak yakin, jadi dia tidak berbicara lebih jauh. Tetapi dia tetap merasa Feng layak untuk berteman, dan dia merasa kehebatannya juga layak untuk berada di pihaknya karena alasan khusus. Dia jelas tahu status Feng di suku iblis laut, jadi dia memberinya nasihat lain, hanya untuk keegoisannya sendiri. Saudara Feng, saya tidak tahu apakah Anda tahu ini, tetapi jika Anda memiliki gelar iblis bangsawan, orang lain harus berpikir dua kali sebelum melawan Anda. Saudara Feng, aku tidak tahu apakah kau tahu ini, tetapi jika kau memiliki gelar iblis bangsawan, orang lain harus berpikir dua kali sebelum melawanmu. S dapat menebak apa yang dimaksud Thomas dengan kata-kata ini, tetapi dia tetap tidak mengungkapkan pikirannya dan berkata, tolong jelaskan lebih lanjut. Thomas menjaga suaranya tetap rendah dan berkata, apakah kau tahu mengapa Miller tidak berani bergerak melawanku? Itu bukan hanya statusku sebagai suku bebas, tetapi juga karena aku seorang Earl Iblis. S tercengang. Dia tidak pernah mengira Thomas ini akan memiliki gelar iblis bangsawan atas namanya, yang cukup mengejutkan untuk usianya. Ini juga memperjelas bahwa orang ini adalah seorang jenius, dan sukunya pasti memiliki status yang sangat istimewa di Provinsi Pedang Perkasa. Apa yang dia lakukan di sini, dan sepertinya aku juga menarik perhatiannya sekarang karena dia menceritakan semua ini padaku, menarik. S tersenyum licik, yang tidak dapat dilihat Thomas karena topengnya. S memasang ekspresi terkejut dengan sedikit kekaguman dan berkata,
kupikir aku tidak berada di hadapan tuannya. Maafkan aku sudah bersikap kasar sebelumnya. Thomas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata dengan sedikit rasa puas, tolong saudara Feng, kita berteman, jadi jangan panggil aku dengan sebutan yang sopan, panggil saja aku Thomas. Feng hanya mengangguk, tetapi ekspresi hormat itu masih ada saat dia bertanya, bolehkah aku bertanya mengapa saudara Thomas berpikir aku bisa memperoleh gelar iblis bangsawan dan begitu cepat? Kamu harus tahu tidak cukup waktu bagiku untuk mengunjungi cabang Dewan Iblis Kerajaan di kota Iblis Lautan dan memperoleh gelar bahkan jika aku berhasil lulus penilaian mereka. S mengatakan yang sebenarnya, dia jelas tahu betapa sulitnya memperoleh gelar Iblis Bangsawan individu. Meskipun itu tidak sesulit gelar suku bangsawan, itu tetap sangat sulit karena proses penilaian yang panjang dan kemudian persetujuan di Dewan Tetua. S tidak akan senang mendapatkan gelar iblis bangsawan untuk salah satu wajahnya karena itu akan menambah lapisan perlindungan lain pada wajah itu, dan dia juga akan mendapatkan banyak manfaat yang datang dengan gelar itu sendiri. Tetapi dia tahu hanya iblis yang luar biasa yang berhak memperjuangkan gelar seperti itu. Iblis seperti Feng hanya bisa bermimpi tentang hal itu. Sedangkan Thomas, S dapat dengan mudah menebak bahwa itu karena kultivasi jiwanya dengan sikapnya yang luar biasa. Dia bisa mendapatkan gelar iblis bangsawan. Dia bahkan meragukan alasan Thomas berada di sini hanya untuk menumpang menuju wilayah raja. Thomas hanya terkekeh dan berkata, saya pikir saudara Feng memiliki apa yang diperlukan untuk mendapatkan gelar iblis bangsawan dan karena Anda dapat merasakan kultivasi jiwa saya pikir Anda memiliki sesuatu yang istimewa yang akan sangat menarik minat orang-orang tua di Dewan Iblis Kerajaan, dan mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk mempromosikan bakat seperti itu. Kau harus mengerti bahwa iblis manapun yang memiliki potensi dan ujian khusus selalu dilindungi oleh Dewan Iblis Kerajaan. Itulah sebabnya kupikir jika saudara Feng mendapatkan perhatian mereka, perjalananmu menuju wilayah raja akan menjadi lebih lancar dan lalat-lalat itu bahkan tidak akan berani meremehkanmu lagi dan mereka juga tidak akan bisa mendorongmu dengan baik bahkan suku bergelar adipati. S tiba-tiba merasa orang ini punya cara untuk memberinya gelar iblis bangsawan. Hanya dari kata-kata Thomas yang meyakinkan, dia bisa merasakan ada makna yang lebih dalam di baliknya. Jika identitas Feng benar-benar melekatkan gelar iblis bangsawan dengan namanya, aku bisa bergerak bebas di perpustakaan Dewan Iblis Kerajaan di kota manapun dengan cabang-cabangnya dan ini akan menyelesaikan masalah informasiku, serta pencurianku, akan menjadi lebih lancar. Mata S tiba-tiba berbinar ketika dia memikirkan hal ini. Feng bertanya dengan tidak yakin, pertanyaanku tetap sama, bahkan jika aku memenuhi syarat, bagaimana aku bisa mendapatkan gelar secepat ini? Kali ini Thomas tidak langsung menjawab, seolah-olah dia sedang mempertimbangkan sesuatu, dan S juga tidak mengganggunya. Dia bisa merasakan Thomas punya cara, tetapi ada semacam harga yang tidak akan dia bayar seperti untuk seseorang yang baru dia temui beberapa menit yang lalu. Meskipun mendapatkan wajahnya akan memudahkanku, aku tidak tahu elemen jiwa seperti apa yang dia kembangkan, dan latar belakang keluarganya dalam dan dia berada di sini karena suatu alasan. Jika aku mendapatkan wajahnya, maka aku harus berperilaku seperti dia dan bahkan menyelesaikan tugasnya, yang sama sekali tidak sesederhana itu, dan aku tidak bisa terganggu oleh itu. Selain itu, jika klan di belakangnya tahu aku membunuh tuan muda mereka, maka aku akan secara resmi menjadi musuh suku-suku liar juga. Pada akhirnya, wajahnya terlalu penting dan kemungkinan membuat kesalahan terlalu besar, jadi aku harus melihat apa yang dia inginkan sebagai imbalan atas bantuanku. Bukannya orang ini tidak memiliki banyak kegunaan seperti itu. S tersenyum sementara dia tetap tenang. Dia sudah memutuskan bagaimana dia akan menangani Thomas, dan dia jauh lebih berguna hidup daripada menjadi salah satu penyamarannya saat ini. Terlebih lagi, dia lebih cocok menjadi Feng karena tidak ada celah di mana seseorang mencurigainya. Akhirnya, Thomas berbicara dengan senyum penuh arti, bagaimana kalau kita melanjutkan percakapan ini di kamarku besok pagi saat sarapan? Dia masih ragu-ragu, ya. S merasa cukup bisa dimengerti dan mengangguk. Tentu saja, aku juga punya beberapa masalah untuk diperhatikan. Aku tidak akan menyita waktu saudara Thomas lagi. Thomas mengangguk ketika dia melihat Feng juga cukup bijaksana dan berkata sambil tersenyum, haha, aku tinggal di kamar 618 di lantai 6. Sampai jumpa saat sarapan. S tersenyum dan berkata, dengan senang hati. S mengucapkan selamat tinggal pada Thomas. Dia tidak berminat untuk mencicipi hidangan itu lagi.
Bertemu dengan Thomas sama sekali tidak mengubah rencana S. S keluar dari gedung dan menuju jauh ke dalam tanah milik Sang Duke. Adapun tujuannya, itu adalah tempat tinggal para pelayan menjelang senja. S akhirnya kembali dengan senyum puas di wajahnya. Kunjungannya lebih dari sekadar memuaskan dan tidak ada yang mencurigainya. Saat S melangkah menuju kamar Feng, langkah kakinya tiba-tiba terhenti sejenak sebelum dia berjalan seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi senyum kaku muncul di wajahnya. Mereka benar-benar tepat waktu. S menyeringai dingin sebelum dia membuka pintu dengan kartu kristal. Bau manis dan menyenangkan tiba-tiba memasuki lubang hidungnya dan dua suara manis terdengar serempak. Tuan muda, selamat datang kembali. S melihat dua pelayan Feng yang berdada besar di aula, mengenakan pakaian dalam putih transparan yang sangat tipis yang hanya menutupi aset mereka sampai batas tertentu sambil benar-benar memperlihatkan lekuk tubuh mereka yang menakjubkan dan membangkitkan nafsu sambil benar-benar memperlihatkan kaki ramping mereka yang panjang dan pinggang ramping. Bahkan S harus mengakui bahwa keduanya benar-benar dapat membangkitkan nafsu pada siapapun, bahkan dia merasa agak panas meskipun dia manusia. Meskipun dia memiliki banyak kenangan sebagai referensi tentang hal-hal ini, dia masih remaja tanpa pengalaman sebelumnya di bidang ini. Namun, kenangan-kenangan kotor itu masih cukup untuk membuatnya tenang, terutama kenangan Feng, jadi melihat mereka seperti ini tidak banyak berpengaruh padanya selain reaksi yang agak alami. Namun saat dia mengingat wajah Eva dan sosoknya, matanya langsung menjadi jernih, dan mengejek, kalian tidak cukup baik untuk merayuku, dasar jalang. Kedua pelayan itu merasa Feng tidak bereaksi sesuai dengan dirinya yang biasa karena dia akan menerkam mereka saat melihat mereka seperti ini. Tetapi sekarang dia hanya berdiri di sana seperti kayu gelondongan. Sebelum mereka bisa mengatakan apapun, suara Feng yang tanpa ekspresi terdengar saat ini, berhenti berpura-pura, aku sudah tahu kalian berdua sedang menetas rencana jahat terhadapku, tetapi sayangnya, kalian sudah terlambat. Ekspresi penuh nafsu Flora dan Dolly langsung berubah menjadi kaget dan ngeri sebelum niat membunuh melintas di mata mereka saat mereka berniat untuk bergerak. Namun sayangnya, ini bukan Feng yang sebenarnya, melainkan S. Bagaimana mungkin kedua pelayan Flowing River itu menjadi ancaman bagi S? Dengan dua peluru kecil yang menusuk jiwa, wajah Flora dan Dolly berubah kesakitan dan ngeri sebelum mereka merasakan kekuatan besar melambai ke arah mereka saat mereka berlutut. Rasa sakit itu akhirnya berhenti, dan mata mereka tertuju pada formasi yang mengikat. Mereka mengerti apa yang telah terjadi. Flora menatap tajam ke arah Feng dan berteriak, dasar bajingan rendahan, bagaimana kau tahu? S mendesah. Dia tahu mereka mungkin mengejar Feng karena dia telah melakukan sesuatu yang menyinggung mereka terlebih dahulu, tetapi Feng sudah mati, dan dia tidak ingat pernah bermusuhan dengan pembantunya. Mereka berdua bersih dan berasal dari suku yang sama, atau ayahnya tidak akan pernah membiarkan mereka dekat dengannya dan bahkan membunuh mereka untuk menyingkirkan masalah di masa mendatang. Dia bertanya tanpa ekspresi, mengapa kau ingin berkomplot melawanku? Aku sepertinya tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk, kan? Saat S mengajukan pertanyaan ini, dia menggunakan penyelidikan jiwa. Dolly mendengus dingin pada pertanyaan Feng dan dengan penuh kebencian menjawab, bajingan, mati saja. Kami tidak akan pernah memberitahumu apapun. Namun, bertentangan dengan harapan kedua iblis wanita itu, S sudah mendapatkan ingatan tentang mengapa mereka mengejar Feng. Dia berkata, jadi, kamu ditugaskan untuk melakukan tugas ini oleh adik laki-lakiku, Weng. Ekspresi Flora dan Dolly berubah ketika mereka mendengar Feng sudah tahu siapa pembuat roti mereka. Weng adalah satu-satunya saudara laki-laki Feng, dan dia sudah cukup patuh dan tidak pernah menunjukkan rasa tidak hormat apapun terhadap saudaranya. Tetapi Feng tidak pernah menyukainya dan bahkan menggertaknya, tetapi Weng tidak pernah membalas dengan cara apapun dan bertahan. Feng juga tidak pernah membawa intimidasinya ke ekstrim juga dan, selain beberapa pukulan dan ejekan, dia tidak pernah melakukan apapun. Namun terkadang, hanya benih kebencian saja sudah cukup untuk mengubahnya menjadi pohon kebencian, dan ini juga terjadi pada Weng. Dia membenci Feng karena semua penindasan dan penindasannya yang kejam. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk menghabisinya untuk selamanya dan membalas dendam. Weng menemukan Flora dan Dolly dari panti asuhan suku mereka dan memberitahu mereka bahwa Feng adalah orang yang membunuh ayah mereka dan memperkosa ibu mereka. Kedua gadis muda ini naif dan dengan mudah mempercayai cerita palsu Weng dan menempuh jalan balas dendam sambil tanpa sadar menjadi belati beracun Weng. Dengan koneksi Weng,
Dia dengan mudah menjadikan kedua saudari itu sebagai pembantu Feng, dan setelah melihat penampilan mereka yang cantik, Feng dengan senang hati menerima mereka, sama sekali tidak menyadari rencana jahat saudaranya. Namun, Wang tidak dapat membunuh Feng di dalam suku, jadi dia menunggu kesempatan yang sempurna, dan kesempatan itu datang ketika ujian gerbang iblis diumumkan. Feng secara alami dipilih untuk ujian ini saat Wang masih cukup muda dan bakat kultivasinya hanya di bawah standar. Namun Wang tidak peduli, asalkan dia bisa menyingkirkan Feng. Flora dan Dolly juga senang akhirnya bisa mendapatkan kesempatan untuk menyingkirkan Feng juga. Mereka bertahan selama bertahun-tahun dan bahkan mengorbankan tubuh mereka, sehingga mereka bisa membunuh Feng. S merasa kasihan pada kedua saudara perempuan yang digunakan oleh Wang untuk kepentingannya sendiri. Namun dia juga membenci Feng, yang mendatangkan ini pada dirinya sendiri karena sifatnya yang jahat. Dia menghela nafas sebelum berkata, apakah kamu akan percaya padaku jika aku mengatakan aku tidak ada hubungannya dengan kematian orang tuamu? Flora menggelengkan kepalanya dengan sepenuh hati dan menjawab dengan kebencian yang tak terbatas, seperti neraka, kami percaya pada anjing sepertimu. Apakah kamu pikir kami tidak tahu tentang semua gadis dan wanita yang kamu perkosa dan kemudian buang? Jangan pernah berpikir untuk tidak jujur dengan kami. S menghela napas lagi. Ia tidak pernah menyangka identitas yang sederhana akan membuatnya sebegitu pusingnya. Ia berkata, lalu bagaimana jika aku sudah mati? Ini adalah pertanyaan sederhana namun rumit dengan misteri yang dalam yang membuat kedua saudari itu lengah. Dolly mengejek dengan niat membunuh, jika kau mati, maka kita akan dengan sendirinya menemukan kedamaian untuk orang tua kita dan bunuh diri karena kita tidak akan bisa lepas dari kesalahan ini. Feng tiba-tiba tersenyum dan berkata, baiklah.